Selesai pembicaraan serius tadi sore, Justin kembali seperti sebelumnya dan dia memilih diam sekalipun Agni sudah mengajaknya bicara. Tampaknya yang kali ini serius dan Justin merasa tidak berharga lantaran niat baiknya seakan Agni tolak mentah-mentah. Usai makan malam pria itu memilih pergi entah kemana, dia tidak pamit dan Agni tidak memiliki keberanian untuk bertanya. Beberapa jam Agni menunggu di ruang tamu, dan menatap notifikasi dari ponselnya berharap jika Justin akan menghubunginya kembali. Akan tetapi, hingga hampir jam 11 malam tidak ada tanda-tanda Justin membutuhkannya seperti biasa. Edward kenapa tidak bilang kalau dia persis balita begitu? Padahal yang aku katakan benar, begitu saja marah. Aneh. Agni mencebik dan dia tetap merasa jika dirinya sama sekali tidak bersalah. Lagi pula kalimat yang Agni pilih juga sudah benar, lantas kenapa Justin masih marah? Wanita itu ingin mengabaikan kemarahan Justin, akan tetapi entah kenapa sulit sekali untuknya memilih tak peduli bahkan mencoba untuk masuk ke kamar tidur saja dia tidak bisa. Dia kemana sebenarnya? Di luar hujan padahal, ucap Agni bingung namun dia tidak punya cara untuk membuat Justin pulang lebih cepat, selain karena teleponnya yang berulang kali Justin tolak, Agni juga tidak mengetahui kemana perginya Justin malam-malam begini. Terlalu lama menunggu, pada akhirnya Agni terlelap di sofa dengan ponsel yang masih dia genggam di sana. Masih sesetia itu menunggu dan berharap Justin pulang malam ini, entah mau tengah malam ataupun menjelang pagi yang jelas dia hanya ingin Justin pulang. Sementara di tempat lain, Justin tengah berusaha menenangkan diri di tempat biasa dia mencari kesenangan. Ya, kemana lagi jika bukan klub malam? Memilih sendiri dengan ditemani beberapa botol minuman yang kini sudah kosong akibat Justin memang tidak berhenti menegaknya sejak masuk. Aku kurang apa sebenarnya? Kenapa sesulit itu mengajaknya menikah? Justin menatap sendu ke depan dengan pandangan yang kian mengecil. Dia kembali merusak dirinya sendiri hanya karena kalimat Agni yang dia artikan sebagai penolakan. Beberapa panggilan dari Agni masuk dan dia memilih tidak peduli. Saat ini memang hanya minuman dan manisnya zat nikotin yang menjadi penenangnya. Justin sendirian, semenjak Kevin dan Kenny menikah memang dia tidak memiliki teman untuk menghibur diri di tempat yang begini. Pria itu merogoh ponselnya dan menghubungi Kenny dengan harapan ada yang akan mendengar luapan isi hatinya. Ada apa? Kenapa selalu menghubungiku di saat yang tidak tepat, Justin? Suara Kenny terdengar sedikit terengah-engah. Pria itu seperti tengah melakukan olahraga berat dan Justin bisa simpulkan Kenny tengah melakukan apa sebenarnya. Aku mengangguk. Kau sedang apa memang? Masih saja bertanya, jelas saja buat anak. Kau di mana memang? Kenapa berisik sekali? Buat anak? Justin terkekeh kemudian, ini sedikit lucu baginya. Ucapan asal Kenny membuat otaknya berlari ke banyak arah hingga tiba-tiba pikirannya terfokus pada Agni yang kemungkinan besar sedang menunggunya. Jawab dulu kau di mana? Klub. Kepalaku pusing, butuh hiburan sedikit. Kau sedang ada masalah, Justin? Agni datang bulan atau bagaimana? Sebagai teman yang sudah saling memahami, Kenny sangat paham jika saat ini Justin pasti mendapat masalah. Karena tidak biasanya pria itu mengunjungi tempat gemerlap cahaya itu jika hatinya baik-baik saja. Tidak, dia menolakku. Aku harus bagaimana? Menolakmu bagaimana garis bawah sayang sebentar. Justin butuh didengarkan, sebentar saja. Ceka, kau bisa berhenti dulu tidak, Ken? Dengarkan aku sebentar saja.
Dia bahkan meneteskan air mata padahal memang salah dia yang mengusik pria beristri di jam-jam segini. Kenny yang mengerti jika sepertinya Justin tengah berada di titik putus asa segera berusaha agar pria itu sedikit lebih tenang. Sabar. Kau juga kenapa menghubungiku jam segini? Ceka, katakan, Agni menolak yang bagaimana? Kalian berdua ada masalah atau apa? Belum apa-apa sudah pisang ranjang, bagaimana seterusnya? Aku membahas soal pernikahan seperti yang kalian sarankan. Tapi, Agni menolakku, dia bilang pikir-pikir dulu dan kau tahu maknanya kalau wanita sudah jawab begitu, Ken. Aku harus bagaimana? Apa mungkin aku kurang tampan sampai dia tolak begini? Tanya Justin mulai meracau dan merasa berada di titik paling rendah sebagai lelaki. Sepertinya kau hanya kurang waras, Jas. Maka dari itu dia butuh waktu, tapi kalau kau mau pakai jalan pintas tidak masalah. Jalan pintas? Jalan pintas yang bagaimana? Hamili saja, Agni tidak punya cara menolakmu jika sudah hamil. Percaya padaku, ucap Kenny sesantai itu mengutarakan ide gilanya dan membagi pengalaman karena menurut yang dia ketahui wanita tidak akan bisa berkutik jika sudah dibuat berbadan dua. Sudah kulakukan, aku bahkan tidak pernah pakai pengaman tapi memang belum ada tanda-tanda dia hamil, Kenny. Menyebalkan sekali, apa jangan-jangan aku tidak normal ya? Normal gila, belum saatnya saja, lagi pula kalian baru mengenal. Posisimu sudah benar belum? Makanannya juga, kau harus perhatikan hal-hal sekecil apapun agar pasanganmu cepat hamil, Jas. Begitu. Of course, aku mendukungmu 100%, Jas. Hamili. Tidak diterima lamarannya bukan berarti Justin kehilangan cara. Pria itu memejamkan mata kemudian memijat pangkal hidungnya. Justin mengerti ucapan Kenny dan hingga dia beranjak pergi meski kepalanya terasa sedikit pening begini. Maaf, Agni. Aku harus egois kali ini, gumam Justin kala kendaraannya mulai melaju. Pria itu menghela napas panjang dan dia yakin 100% saran Kenny tidak akan salah karena dia berhasil menikahi Sonya adalah dengan cara seperti itu. Tekad Justin sudah bulat. Kemarin-kemarin mungkin dia gagal karena memang niat untuk membuat Agni hamil itu tidak pernah ada. Malam ini, untuk kali pertama tujuannya menyentuh Agni benar-benar jelas. Dia melangkah gontai karena memang kepalanya masih terasa sakit. Justin mendorong pintu dengan cukup kuat karena jiwanya seakan memburu. Justin melangkah panjang seraya melepas jaket kemudian melemparnya asal. Ya, itu sudah biasa Justin lakukan dan dia tidak merasa hal ini sebagai suatu yang salah. Padahal baru tadi sore Agni mempermasalahkan kebiasaan dia yang kerap melemparkan pakaiannya asal-asalan. Pria itu mengira jika Agni berada di dalam kamar, akan tetapi nasibnya maju selangkah lebih baik karena kini Justin menyaksikan Agni begitu lelap di sofa dengan pakaian yang sedikit naik hingga pahanya sedikit terbuka. Justin menatapnya penuh damba, memang ini yang dia cari. Tanpa pikir panjang Justin melepas pakaiannya kemudian membuat Agni terkesiap karena pria itu mengecupnya sedikit kasar walau tidak berniat menyakiti. Hai MMP. Ma mau apa? Tanya Agni takut karena ini adalah kali pertama Justin terlihat berbeda. Jangan menolakku. Kamu tahu, tidak sembarang wanita bisa berada di posisimu, bisiknya kemudian seraya kembali mengecup leher Agni hingga wanita itu mendonggak dan Justin kian bebas berkuasa atas tubuhnya. Pria itu tidak seperti biasanya. Agni paham dan bisa membedakan sentuhan dengan penuh kasih sayang atau disertai kemarahan. Malam ini, Justin memang marah dan terbukti dia bahkan tidak peduli ketika Agni meminta ampun akan tetapi tetap melakukannya secara bertubi.
Tidak ada kenikmatan seperti yang sudah-sudah, yang ada hanya perih dan sakit karena memang Justin melakukannya dengan amarah. Agni meringis kala Justin mengerang pada akhirnya, kecupan di pundak Agni masih terasa hangat walau dia dipenuhi amarah. Anehnya, meski Justin sekasar itu dia tidak marah dan justru menggenggam tangan Justin. Justin melepaskan tubuh Agni kemudian dia merebahkan tubuhnya di sofa dengan lengan yang kini jadi penutup matanya. Sementara Agni yang seakan habis manis sepah dibuang hanya bisa berdecak sebal kemudian meraih ikat rambut yang tadinya sempat Justin buka seenaknya. Secepat mungkin dia memunguti pakaiannya dan berlalu ke kamar mandi meski miliknya Justin buat ngilu beberapa saat lalu. Sepeninggal Agni membersihkan diri, Justin yang sadar jika tubuhnya sepolos itu merasakan dingin yang tiba-tiba menusuk kulitnya. Akan tetapi hendak bangun dia malas dan hanya mengandalkan kepedulian Agni yang tidak akan mungkin membuat dia tidur dengan keadaan polos persis anak tuyul begitu. Ceka, dia sengaja atau bagaimana? Faktanya benar, Agni tidak membiarkannya tidur persis anak tuyul. Wanita itu keluar kamar dan mengambilkan piyama untuk Justin malam ini. Tidak hanya itu meski dia sempat marah akan perlakuan Justin malam ini, Agni masih sebaik itu menyiapkan air hangat untuk membersihkan tubuh Justin. Calm down, Agni. Biasa saja, dan dari kemarin-kemarin kamu sudah terbiasa melihatnya, ucap Agni pada dirinya sendiri karena memang selalu bergetar setiap melihat senjata tempur Justin meski dalam keadaan tidur begitu. Tidak ingin berlama-lama, Agni hanya mengelapnya sekilas dan dia berharap Justin tidak akan sadar dengan tindakannya. Itu adalah bagian terakhir yang dia bersihkan dan butuh mental luar biasa kuat untuk bisa melakukannya karena jujur saja melihatnya saja Agni malu sendiri. Tubuh Justin yang tinggi jelas saja membuat Agni sulit ketika memakaikan pakaian dalamnya. Ini adalah fakta dan Justin bukan lagi balita melainkan lebih dari dewasa. Pengalaman Agni mengasuh bayi tampaknya sedikit berguna meski resiko saat ini lebih gila. Selesai dengan pakaiannya, Agni memberikan selimut untuknya karena bisa dipastikan Justin akan kedinginan nantinya. Baru saja hendak pamit, secepat itu Justin menarik pergelangan tangannya hingga terjerambab ke tubuh Justin. Mau kemana? Tanya Justin dengan suara serak dan bangunnya pria itu membuat Agni ketar-ketir. Pikiran Agni sudah melayang jauh, dan dia yakin jika Justin sebenarnya sudah bangun sejak tadi. Tidur. Tidur bersamaku, aku tidak suka sendirian, ucap Justin terang-terangan dan dia seperti lupa jika beberapa saat lalu sempat menyakiti Agni. Sofanya kecil, tidak muat kalau kita berdua. Ceka, muat. Awas dulu. Secepat itu Justin kemudian berdiri dan merubah sofa yang tadinya memang hanya cukup untuk satu orang menjadi tempat tidur yang cukup nyaman. Melihat Justin yang terlihat baik-baik saja, Agni semakin curiga jika Justin tidak tidur sejak tadi. Muat, kan? Ayo tidur, apa kamu tidak lelah? Iya tidur, ucap Agni kemudian menuruti kemauan Justin untuk diam dalam pelukannya. Sesaat kemudian pria itu mengecup kening Agni cukup lama entah apa alasannya. Masih sakit? Tanya Justin tiba-tiba sementara Agni hanya menggeleng dan itu adalah jawaban paling hianat yang pernah ada. Dia berbohong karena pada faktanya memang masih sakit. Maaf, aku terbawa emosi tadi. Besok-besok tidak lagi, ungkapnya berbalik dan memang tidak terlihat kemarahan sama sekali dalam diri Justin saat ini. Semakin kesini, dia semakin tidak bisa ditebak. Dibuat lelah akibat kemarahan Justin tadi malam membuat Agni baru tersadar ketika waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Belum terlalu terlambat, akan tetapi untuk manusia rajin seperti dia,
Sungguh disayangkan bangun jam segitu. Agni menggeliat perlahan dan merasakan tubuhnya kaku dalam dekapan. Dia membuka mata perlahan dan terlihat jelas kini bagaimana wajah lelah Justin di hadapannya. Tampan, tidak dapat dipungkiri pria itu memang tampan, bahkan bisa dikatakan sempurna. Hanya saja, satu hal yang kerap Agni tidak suka, Justin kerap semena-mena dan memang sejak dari awal pertemuan sudah begini. Sungguh tidak menyangka jika pria yang kini terlelap begitu damai bisa menyakitinya semudah itu. Jika hendak menunggu Justin, tampaknya tidak akan bangun hingga matahari meninggi. Sementara Agni yang tidak terbiasa terbaring di tempat tidur di saat dirinya sudah tidak mengantuk lagi segera beranjak dan berusaha melepaskan pelukan Justin. Agni yang terbiasa minum air dingin ketika bangun tidur jelas saja harus mengisi amunisinya sebelum melakukan ini dan itu. Tidak hanya haus, Agni juga merasakan lapar hingga dia mulai berpikir untuk menyiapkan sarapan. Jangan ditanya Agni akan masak apa, tentu saja dia beli. Uang pemberian Justin kemarin masih cukup untuk membeli sarapan mereka berdua. Dia belum bersuami tapi memang sudah dibuat repot sendiri. Agni tidak paham apa yang Justin sukai. Akan tetapi bubur kemarin tidak terlalu buruk, pikirnya. Sementara menunggu makanannya tiba, Agni merapikan ruang tamu lebih dulu. Mengingat bagaimana tadi malam Justin sempat menggila dan bisa dipastikan pakaiannya kemana-kemana. Sesekali dia melihat ke arah Justin yang kini masih terlelap dan belum ada tanda-tanda dia terbangun dalam waktu dekat. Beberapa saat dia menunggu, Agni berlalu keluar ketika telepon dari jasa antar makanan sudah tiba. Dia yang memang terbiasa asal pergi tanpa peduli bagaimana penampilannya keluar begitu saja untuk menemui pria itu. Sama sekali dia tidak menyadari jika hal itu akan menjadi bencana beberapa saat lagi. "Mbak Agni ya?" "Iya, Mas. Ini uangnya, sisanya ambil saja," ucap Agni yang kemudian tidak mendapat ucapan terima kasih dari pria berjaket hijau itu. "Sisa? Uangnya pas begini sisa dari mana? Gadis zaman sekarang, cantik-cantik sarap." Kalimat itu terungkap setelah Agni tidak lagi di hadapannya. Beruntung saja pelanggannya cantik hingga tidak perlu mempermasalahkan hal itu. Sementara Agni yang sudah merasakan panas di bagian lambungnya segera kembali masuk dengan langkah panjang dan langkahnya terhenti kala melihat Justin berdiri seraya bersedekap dada dengan mata yang memandangi Agni dari atas hingga bawah. "Kamu keluar begitu?" tanya Justin dengan suara serak dan matanya yang masih begitu sembab. Iya. Drivernya laki-laki atau perempuan?" "Laki-laki, kenapa memangnya?" Agni bingung, kenapa tatapan Justin tiba-tiba setajam itu padahal beli bubur juga karena mengikuti pesanan Justin kemarin. Apa mungkin pria itu masih marah? Akan tetapi, bukankah semalam dia bahkan memeluk Agni sangat erat dan meminta maaf berkali-kali? Pikir wanita itu bingung sendiri. "Stupid girl," umpat Justin seakan ingin menguliti Agni hidup-hidup. Dia berdecak sebal kemudian mengepalkan tangannya. Sungguh Agni dibuat takut sendiri jika Justin sudah begini. "Kenapa? Apa yang salah?" "Agni bodohnya, kamu sadar tidak pakai bra? Dadamu ya Tuhan. Kemana-mana, sayang sadar tidak?" Justin frustasi, dia sebal sekali dan ingin rasanya mengejar pria yang sudah melihat bagaimana penampilan Agni baru bangun tidur begitu. Agni sontak menunduk, dia baru sadar jika semalam melepas bra lantaran merasa tidak nyaman. Sontak dia membungkuk agar tidak terlalu kentara, tapi bukan itu yang Justin maksudkan. Jika berlindung saat ini, itu akan sangat percuma.
Untuk pertama kalinya, Justin merasa rugi ratusan juta padahal belum tentu driver ojol yang tadi memerhatikan dengan jelas penampilan Agni. Aku lupa, memang kelihatan ya? Pakai tanya, iyalah. Entah Agni yang salah karena tidak sadar betapa seksinya dia pagi ini, atau memang salah Justin yang membelikan dia pakaian tidur setipis itu. Ya, memang alasan dia demi kenyaman matanya sendiri. Nasib sial pagi ini, apa yang seharusnya Justin miliki pribadi justru dilihat orang lain. Ya terus gimana dong? Ya mau gimana, ini terakhir kali. Baju itu hanya boleh kamu pakai di kamar, paham? Ini adalah kali pertama Justin kecolongan, tidak bisa dia bayangkan bagaimana nanti setelahnya. Belum lagi, Justin memiliki sahabat yang tidak tahu etika seperti Kenny, tidak menutup kemungkinan gadisnya ini tertangkap basah nantinya. Memiliki Agni sama halnya Justin memiliki berlian, saat itu juga dia berpikir untuk merubah passcode apartemen karena tidak lucu jika nanti Kenny melihat dengan matanya sendiri bagaimana Agni dengan koleksi pakaian kurang bahan yang Justin belikan kemarin. Makanya Om kalau beliin baju yang tebelan dikit. Bukan salah akulah. Itu sudah cukup pantas untuk jadi baju tidur. Tapi tetap saja ini tipis, kalau tidak tipis pasti ceriku tidak akan muncul begini, jawab Agni santai karena dia merasa dirinya sama sekali tidak salah. Bantah saja terus, aku sudah tua, Agni. Justin mengikuti langkah Agni menuju meja makan. Tampaknya dia memang tidak boleh percaya ungkapan Kenny dan Kevin jika wanita yang terpaut jauh di bawahnya akan lebih gampang diatur.